Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pembimbing mata kuliah biopsikologi Ibu Gading Giovanni Putri dan teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Rana Dista Nur Alifa dari kelompok 11 yang akan menjadi moderator presentasi pada hari ini. Untuk yang pertama, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 11. Yang pertama ada saya sendiri, Rana Dista Nur Alifa. Kemudian ada Yunita Syifa Ulkolbi dan Popirista Mailani. Baik, langsung saja kita mulai ke sesi penyampaian materi dan penyajian materi. Saya persilahkan untuk teman yang membacakan materi. Seks atau hormones. Menjadi pria atau wanita mempengaruhi banyak aspek kehidupan untuk manusia dan mamalia lainnya. Semuanya dimulai dengan gen. Wanita memiliki 2 kromosom X, sedangkan pria memiliki kromosom X dan Y. Keduanya memiliki satu set saluran Wolffian atau prekursor untuk struktur internal pria, serta gonad yang tidak berdiferensiasi yang sedang dalam perjalanan menjadi testis atau ovarium. Pada awalnya, kita tidak dapat memastikan apakah itu perempuan atau laki-laki. Beberapa saat kemudian, gen pada kromosom Y jantan, gen SRY, atau wilayah penentu jenis kelamin pada kromosom Y, menyebabkan gonad primitif berkembang menjadi testis, organ penghasil sperma. Mengatur efek hormon seks. Efek pengorganisasian menghasilkan efek struktural yang tahan lama selama periode sensitif dalam perkembangan awal. Selama trimester pertama kehamilan untuk manusia, hormon seks menentukan apakah tubuh mengembangkan alat kelamin wanita atau pria. Kemudian, para peneliti mengakui bahwa hormon seks menghasilkan efek pengorganisasian tambahan saat pubertas, yaitu Schultz, Mollenda-Figure, dan Sixx. Efek pengorganisasian mengatur panggung untuk mengaktifkan efek, misalnya mengatur efek hipotalamus wanita sehingga hormon kemudian dapat mengaktifkan siklus menstruasi. Perbedaan jenis kelamin dalam hipotalamus. Selain mengendalikan perbedaan dalam genital eksternal, hormon seks di awal kehidupan mempengaruhi perkembangan bagian hipotalamus, amigdala, dan bagian otak lainnya atau sah. Sebagai contoh, satu area di hipotalamus anterior yang dikenal sebagai nukleus dimorfik secara seksual lebih besar pada pria daripada wanita dan berkontribusi untuk mengendalikan perilaku seksual pria dengan cara yang bervariasi dari satu spesies ke spesies lainnya. Bagian dari hipotalamus wanita menghasilkan pola siklus pelepasan hormon. Seperti pada siklus menstruasi manusia, hipotalamus jantan tidak dapat menghasilkan siklus seperti itu, dan hipotalamus betina juga tidak dapat terkena testosteron ekstra di awal perkembangan. Peran dan fungsi orang tua. Peran fungsi orang tua sangat diperlukan dalam memberikan informasi dan bimbingan tentang seksualitas kepada anak remaja. Persepsi orang tua terhadap seks sangat berpengaruh terhadap perkembangan seksual anak, di mana orang tua atau lingkungan keluarganya merupakan landasan dasar dalam membentuk kepribadian atau perilaku seksual anak. Dan dari hal tersebutlah peran dan fungsi orang tua sangat dibutuhkan. Orang tua merupakan sumber pendidikan pertama dan utama bagi anak. Adapun peran dan fungsi orang tua yang disesuaikan pada setiap tingkat kehidupan anak, yaitu yang pertama, pendidikan untuk pengasuhan dan perawatan anak secara ideal. Yang kedua, pendidikan kesehatan reproduksi dan pencegahan HIV atau AIDS. Yang ketiga, pendidikan untuk pengelolaan ekonomi keluarga. Yang keempat, pendidikan untuk pemberian makanan bergizi. Dan terakhir adalah pendidikan untuk keadilan dan kesetaraan. Ada beberapa hal mengenai pentingnya pendidikan seks bagi anak. Yang pertama adalah untuk mengetahui informasi seksual bagi remaja. Yang kedua adalah memiliki kesadaran akan pentingnya memahami masalah seksualitas. Yang ketiga, memiliki kesadaran akan fungsi-fungsi seksualnya. Yang keempat adalah memahami masalah-masalah seksualitas anak. Dan yang terakhir adalah memahami faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya masalah-masalah seksual. Identitas gender dan perilaku gender yang berbeda.
Istilah identitas gender atau gender identity merujuk kepada persepsi diri individu sebagai seorang pria atau wanita. Fauziah mengatakan bahwa identitas gender adalah keadaan psikologis yang merefleksikan perasaan dalam diri seseorang yang berkaitan dengan keberadaan diri sebagai laki-laki dan perempuan. Gender sendiri memiliki arti yang berbeda dengan jenis kelamin. Identitas gender merupakan karakteristik manusia. Intersex. Intersex itu sekelompok kondisi yang mana terdapat perbedaan antara alat kelamin eksternal dan alat kelamin internal. Penyebabnya karena kelenjar adrenalin dari lahir yang berlebihan. Pria yang memiliki hormon testosteron rendah dan wanita yang memiliki kadar hormon testosteron tinggi. Ketertarikan gadis yang mempunyai hormon CAH. Gadis yang memiliki hormon CAH ini biasanya cenderung memiliki perilaku yang lebih kelelakian atau biasanya disebut dengan tomboy. Anak perempuan yang memiliki hormon CAH mempunyai tingkat hormon testosteron tinggi, tetapi mempunyai ketertarikan yang lebih kuat pada mainan laki-laki. Feminisasi testikulor. Individu dengan reseptor hormon androgen yang lemah, sel-sel dalam tubuhnya menjadi tidak sensitif terhadap hormon testosteron. Akibatnya, penis menjadi kecil dan seiring pertumbuhan dan fisiknya berkembang menjadi perempuan. Orientasi seksual. Orientasi seksual adalah rasa ketertarikan baik secara seksual maupun emosional terhadap jenis kelamin tertentu. Orientasi seksual ini dapat diikuti dengan adanya perilaku seksual atau tidak. Misalnya, seseorang perempuan memiliki ketertarikan dengan perempuan lain, namun ia belum pernah melakukan perilaku seksual dengan perempuan tersebut, maka ia tetap dikatakan memiliki orientasi seksual sejenis. Menurut Suara Sri Kandi Indonesia, orientasi seksual merupakan salah satu dari 4 komponen seksualitas yang terdiri dari daya tarik emosional, romantis, seksual, dan kasih sayang sama diri seseorang dalam jenis kelamin tertentu. Orientasi seksual dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama heteroseksual atau menyukai lawan jenis, yang kedua homoseksual menyukai sesama jenis, yang ketiga biseksual menyukai 2 jenis kelamin sekaligus. Demikian tadi presentasi dari kelompok 11. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangan dan terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.